dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Banyak Bapak, Ibu semuanya, hari ini sama-sama ketemu lagi di Gosyo Cabang. Pertemuan 4 bagian daerah Telukung. Nah, hari ini mungkin saya bantu baca forum diskusi ya. Ini mau dibaca semua apa judulnya aja, Pak? Judul. Ibu daerah, mau semua atau judul? Nih, Ibu daerah, mau baca semua atau judul? Masih di mute, Ii. Kita kan mau nunggu Pak Aloy, jadi ini juga nggak panjang, baca aja semua. Oh ya, baca ya. Biar Pak Letemnya ingat, dia kan tinggalin di kantor, biar dia ingat. Bisa kembali. Oke. Forum diskusi. Bagaimana cara untuk mengubah hawa nafsu menjadi kesadaran? Hawa nafsu secara umum dipahami sebagai gairah atau keinginan yang kuat dan secara alamiah dimiliki oleh manusia sebagai naluri untuk bertahan hidup. Seperti nafsu makan. Hawa nafsu yang dimaksud dalam Gosho Kenshu bulan ini lebih mengacu kepada sifat-sifat manusia yang cenderung negatif, seperti keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan-raguan. Dalam bahasa Pali, hawa nafsu disebut kilesa dan bono dalam bahasa Jepang. Hawa nafsu atau kekotoran batin sesungguhnya mencerminkan kesesatan pandangan atau perasaan jiwa kita sehingga menghambat proses munculnya kesadaran Buddha. Pada awal perkembangan Buddhisme, untuk memunculkan kesadaran Buddha, kita harus meniadakan hawa nafsu. Namun, memasuki paruh selanjutnya, perkembangan Buddhisme, Sang Buddha menyadari bahwa hawa nafsu tetap dibutuhkan dalam upaya pemunculan kesadaran Buddha dan tidak dapat ditiadakan. Hawa nafsu ibarat kayu bakar yang menghasilkan api kesadaran. Kayu tidak dapat begitu saja menghasilkan api. Kita perlu menggesek-gesekkan kayu tersebut agar muncul percikan api. Begitu pula dengan pemunculan kesadaran. Perlu adanya upaya dari diri kita untuk melatih diri sendiri melalui shinjin. Tidak dapat muncul apabila kita pasif atau masih memiliki pemahaman dan sikap yang keliru. Dalam agama Nichiren Shoshu, prinsip hawa nafsu adalah kesadaran atau Bonosoku Bodai adalah salah satu prinsip utama yang menjadi keunggulan ajaran agama ini. Dengan menyebut mantra agung Nam-myoho Renge Kyo, kita berupaya menyelaraskan irama jiwa kita dengan Dharma. Ketika menghadapi kesulitan hidup, kita meninjau sikap diri kita. Apakah kita menyikapinya dengan ekstrim hingga membuat diri kita depresi? Ketika melakukan demoku atau gongyo di hadapan Gohonson, kita perlu tanamkan dalam pikiran kita bahwa momen tersebut adalah momen untuk mengembalikan keseimbangan diri kita, mengingatkan diri kita pada hakikat kehidupan atau dharma yang tanpa keterikatan. Contoh, seburuk apapun kerugian kita dalam usaha atau bisnis, kerugian kita tidak akan kembali. Kita harus memulai kembali usaha kita. Meratapi akan membuat kita semakin terpuruk. Marah apapun kita terhadap orang yang menindas kita, kemarahan yang kita simpan dalam hati hanya akan menjadi racun yang membuat kita tidak bahagia. Separah apapun penyakit yang kita derita, saat ini sudah menjadi penyakit.
keheranan kenapa kita dapat sakit seperti itu tidak akan membuat kita sembuh. Kita harus bangkit dan memiliki semangat hidup agar peluang kita sembuh menjadi lebih tinggi. Di sisi lain, tetap menyadari peluang untuk tidak sembuh atau meninggal juga ada sebagai kewajaran hidup. Stres, depresi, heran, tidak dapat begitu saja menerima kenyataan adalah reaksi yang wajar ketika kita menghadapi penderitaan. Yang perlu kita lakukan adalah menerima dan memahami penderitaan tersebut sebagai bagian dari hidup kita. Kita tidak perlu menyalahkan suasana atau orang lain, karena hal tersebut adalah akibat manifestasi dari karma diri kita sendiri. Sikap menyalahkan adalah perbuatan baru yang menyebabkan karma buruk. Umumnya kita belum sepenuhnya mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan membiarkan mereka menguasai pikiran dan perilaku kita. Sikap seperti ini juga mencerminkan bahwa kita belum sepenuhnya percaya dan mengerti agama Buddha yang basisnya adalah karma. Disinilah peran penting hati kepercayaan sejati sebagai upaya kita untuk menjadi manusia yang lebih sadar dan paham. Pemahaman tentang karma dan hawa nafsu adalah kesadaran yang diajarkan oleh Buddha akan membuat kita lebih dekat kepada kebahagiaan mutlak atau isyojobut. Kesadaran Buddha yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kali ini. Kebahagiaan mutlak berarti kebahagiaan yang tidak terkondisi apa adanya. Kita benar-benar menghargai momen hidup kekinian yang kita miliki, dengan segala realita yang kita anggap sebagai penderitaan maupun kesenangan. Pelaksanaan Daimoku dan Gongyo di hadapan Gohonson yang disertai dengan pemahaman yang benar tentang karma dan hawa nafsu adalah kesadaran adalah sebab untuk memunculkan kesadaran Buddha. Dengan dilandasi kesadaran Buddha, pikiran kita akan menghasilkan energi kehidupan atau semangat hidup yang konstruktif. Aplikasinya, kita tidak lagi mendendam kepada orang yang memfitnah kita, karena kita paham kejadian tersebut sudah berlalu. Karma kita telah berubah dan memelihara dendam ketika kejadian sudah berlalu, sesungguhnya kita sedang melakukan karma buruk terus-menerus. Akibatnya kita tidak bisa fokus mengerjakan hal yang seharusnya kita kerjakan saat ini. Kita melewatkan momen berharga untuk melakukan hal yang bisa jadi lebih bermanfaat dan membahagiakan. Begitu juga halnya apabila kita memutuskan membalas dendam. Kita membuat perbuatan atau karma buruk yang baru. Buddha telah membuktikannya. Sama halnya seperti kita tidak mau menyentuh stop kontak listrik dengan jari kita, karena kita paham menyentuhnya akan membuat kita tersengat listrik dan berpotensi meninggal. Sesungguhnya, pilihan untuk mendendam atau tidak mendendam, membenci atau tidak membenci, terpuruk atau tidak terpuruk, ada di tangan kita. Manusia memiliki kehendak, kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Oleh karena itu, dengan menyebut Nam-myoho Renge Kyo di hadapan Gohonson, kita perlu memaknai ini sebagai upaya diri kita untuk melatih pengendalian diri kita, memunculkan kesadaran kita. Lantunkan Daimoku dengan penuh kesungguhan hati, diiringi dengan kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan memahami fenomena kehidupan seperti yang diajarkan Buddha Nichiren. Mantra agung Nam-myoho Renge Kyo memiliki kekuatan untuk menyentuh kedalaman jiwa, menyibak tabir kesesatan dan memunculkan kesadaran. Ajaran Buddha sesungguhnya adalah panduan hidup agar kita mampu mengendalikan diri dan mampu memilih pilihan hidup yang berorientasi pada kebajikan. Dengan demikian, mengubah hawa nafsu menjadi kesadaran, kuncinya ada pada pengendalian diri dan memahami bahwa hawa nafsu dan kesadaran keutuhan, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Bagaimana kita dapat memanfaatkan proses belajar Dharma sebagai pelajaran untuk mengendalikan hawa nafsu secara proporsional sehingga tidak menguasai diri. Di sisi lain, kita melaksanakan Shinjin agar kesadaran kita yang muncul dan menguasai atau melandasi diri. Sekian, terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan Pak Letemia. Silakan Pak. Waktu dan tempat saya persilakan. Nam-myoho Renge Kyo.
Namyo Ringkyo. Nah, yang In, terhormat, itu sebentar Pak Letem ya. ah, In, kamu ada HP-nya 2, satu matiin dia punya suaranya. Iya, saya mau Sebutin. mati. Mau dimatiin, lagi cari-cari. oke. Yang terhormat Bapak Aloy, yang terhormat Ibu Kristanti Wijaya dari Atina, serta bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda yang ada di rumah. Selamat malam. Malam. Malam, Salam sehat. Biasa Terima kasih. ada pertemuan, ya. Saya ada baca-baca apa yang akan dibahas, kemudian poin-poin yang pentingnya saya ada catat. Nah, karena saat saya sudah ada umur, ya, jadi suka lupa. Maka sering ini buku Samantabhadra dengan catatan yang saya ada tulis, saya bawa ke kantor. Nah, nanti pada waktu makan, yang makan itu, ya, saya cepat-cepat makan, selesai makan masih ada waktu, di situ saya baca ulang. Tadi sore jam 4.30, itu dari Tuban itu dari cabang kita yang di Surabaya. Ada faksimil masuk, saya tulis tuh, suruh cari barang-barang, ya. Jadi begitu saya baca, wah ini barangnya sulit-sulit ini, ya. Nanti besok baru cari lah. Jadi saya taruh di meja, tidak sengaja saya punya Samantabhadra. Ditutup saya punya buku Samantabhadra. Jadi waktu mau pulang sudah jam 5. Jadi saya simpan listnya. Sekalian lah Samantabhadra juga nginap di kantor. Nah, karena kantor ada AC ya. Jadi nginap di situ. Jadi saya dengan apalah? Apa yang saya ingat saya coba sampaikan. Hawa nafsu. Hawa nafsu kan kita udah tahu ya. Jadi di sini malam ini yang apa mau kita bahas, bagaimana mengubah, ya, rubah hawa nafsu jadi kesadaran. Hawa nafsu itu adalah bermacam-macam keinginan, pengen ini, pengen itu, ya. Umpamanya orang miskin dia lihat orang kaya, wah rumahnya gede, punya mobil. Nah, jadi dia pengen gimana? Dia juga pengen jadi kaya, ya. Karena lihat orang kaya kan enak, ya. Kemudian bagi orang yang sudah kaya, nah orang yang tadi saya sebut itu tinggal di gedung besar itu, sebetulnya dia udah kaya, udah cukup. Tapi dia udah kaya, dia mau pengen lebih kaya lagi. Nah, cari uang tidak ada kepuasan. Kalau Mandaling ya, ada bahasanya, cucu canglok. Ibu Kristanti sama Pak Aloy ngerti lah. Artinya apa? Kalau kita tahu kepuasannya, kita sudah harus gembira, harus bahagia. Nah, kenapa sampai tidak puas-puas? Nah, itu hawa nafsunya kuat sekali, ya. Jadi pengen lebih bagus dan lebih bagus gitu, ya. Kalau inginan yang tadi saya sebut itu, dia punya cita-cita itu tidak tercapai. Mau lebih bagus tidak tercapai. Malahan omsetnya turun. Nah, sekarang pandemi ini dagangnya sepi. Bank juga sepi loh. Nah, jadi dalam situasi demikian, bukan mau lebih hebat lagi, malahan omsetnya turun. Nah, seperti kita ya, kantor kita itu omsetnya turun, sedangkan karyawan, karyawati banyak. Nah itu
satu problem itu ya bagi bos. Apalagi sekarang, coba ya. Kemarin Sally Hartina ada ikut pertemuan di Medan loh. Hebat loh. Ada Zoom muka di Medan. Kamu jadi orang Medan loh. Jadi menang-menang loh. Jadi bagus itu. Kalau kita usahakan ya. Setiap punya pertemuan, kalau bisa kita ikut aja. Soalnya kenapa? Karena apa yang kita dengar itu masuk kuping kita semuanya kata-kata Buddha. Itu bagus sekali. Jadi banyak kata-kata Buddha kita dengar, seperti tadi dibaca di forum itu ada apa? Ada kita difitnah lah, ya. Ya, jadi kita jadi menderita lah, kita tidak disenangi orang lah dan sebagainya. Nah, dengan ada hal-hal demikian jangan taruh di hati. Kenapa? Karena sudah jadi akibat. Kenapa bisa difitnah? Kenapa banyak penderitaan? Itu sudah akibat. Jadi waktu kita daimoku ya, habis punggit kita daimoku, di situ kita kanjing, kita renungkan. Jadi sudah jadi akibat itu janganlah kita taruh di hati lagi, ya. Mulai sekarang, hon imyo, mulai dari sekarang kita buat hal-hal yang lebih baik lagi ya. Jadi yang sudah lampau, sudah lewat jangan dipikiri lagi. Kenapa? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau kita bisa demikian, karena kalau sering-sering ada dengar kata-kata Buddha bisa. Tapi kalau jarang dengar kata-kata Buddha, wah bisa dendam seumur hidup. Taruh di hati, dendam seumur hidup. Itu nggak ada manfaatnya bagi kita. Dan kita sebagai umat ya, harusnya bersikap yang baik ya. Jadi kalau timbul hal-hal yang tidak menyenangkan, kita harus tinjau diri. Pasti kita ada membuat sesuatu yang tidak bagus sehingga orang itu bisa sama kita tidak bagus juga. Coba kita lihat cermin aja. Kalau kita lihat cermin kita ketawa senyum, cermin juga ketawa senyum. Jadi orang-orang yang menfitnah kita atau menyusahkan kita itu adalah kita punya jiwa. Mungkin kita ada apa? Ada apa yang dikatakan tadi itu termasuk. Nah, seperti gini. Apa yang kita mau bahas pada malam ini itu mengenai hawa nafsu itu bukan seperti di masyarakat punya hawa nafsu itu ya. Umpamanya ke diskotik, pengen nyanyi-nyanyi, kemudian nanti ada wanita yang cantik, temani kita nyanyi. Jadi hawa nafsu yang kita bahas pada malam ini adalah seperti sifat kita ada, contohnya ada keserakahan, serakah, kemarahan, ya, kebodohan, kesombongan, kelagu-laguan. Jadi inilah ini yang negatif ini sehingga kita lupa jadi positif. Ya, seperti apa yang terjadi tadi kita itu jangan dipikirkan lagi, tapi mulai dari sekarang kita loba jadi lebih bagus yang apa yang dikatakan 5 racun tadi itu antaranya juga ada lagu-lagu itu kita buang ya. Kita jadi baru lagi jadi sikap yang baik. Tapi ini mau timbul kesadaran begitu tidak gampang loh ya. Tidak gampang kalau seorang benci sama seseorang ya suruh dia jangan benci, susah. Tapi harus melalui daimoku. Di situ kita bisa dan harus melalui pelajaran. Ya, justru kita perlu kiosio teori-teori itu. Nah, jadi kalau kita mau loba kita sifat ya, gimana lobanya? Dari mana kita loba? Justru dari ajalan. Ajalan itu dari mana? Dari kiosio loh. Dari kiosio loh itu teori-teori ajalannya ya. Seperti di sini dikasih tahu apa yang sudah liwat sudah jadi akibat ya. Jadi nggak usah dipikir-pikir lagi ya. Tapi buat baik untuk pada depan. Sebetulnya ya pada pandemik ini yaitu mengenai penyakit untuk seluruh dunia ya. Wah,
belakang hari ini makin ganas lagi loh ya. Kita lihat itu apa itu dari India itu apa namanya Urian Delta atau apalah ya, itu tambah ganas sekarang ya. Jadi sampai rumah sakit pun semua sudah penuh. Maka kita jangan lengah, yang sudah vaksin maupun yang belum, jangan Kartina sekarang sudah mulai sekarang sudah mulai ada vaksin umur 18 tahun ke atas. Kalau belum, cepat-cepat. Nah, ini namanya AstraZeneca ya. Memang dia ada keras ya. Jadi agak keras. Jadi kalau sudah vaksin bagi umur yang demikian itu bukan untuk lanjut usia ya. Umur yang seperti kalian ini bisa-bisa jadi ini sakit kepala atau mendiam, panas dingin, bisa lebih kurang dua hari lah. Tapi anak saya ya, yang namanya Diana, saya udah vaksin, nggak rasa apa-apa. Tapi malamnya mulai mendiam, panas dingin. Esoknya pun begitu. Jadi dia makan obat, nah sebelumnya udah siapkan obat. Jadi sudah makan obat, dia tidur gitu. Jadi dia nak ambil waktunya lama loh, mungkin 1 hari lebihan aja ya, sudah mulai normal, sudah sehat kembali. Ini tergantung masing-masing punya fisik. Ini terpenting itu kalau waktu mau vaksin, perutnya harus isi, jangan kosong perut. Kemudian setelah vaksin, ingat-ingat jangan minum air dingin, karena itu obat vaksin itu yang Astra itu dia bisa buat darahnya agak beku. Nah, udah gitu kita minum air dingin lagi. Wah, tambah parah. Jadi minumnya air hangat. Nah, cukup istirahat. Memang kemarin kita ada pengalaman ya. Dari pengalaman si Lice ngomong ya. Gimana anaknya antara satu Popo atau Popi. Popo. Gitu. Setelah vaksin itu main tenis. Itu makan. Kalau mau beli ayam, apa Bran? Keras. Ini dia udah vaksin, kena lagi. Jadi ingat, setelah vaksin mau cukup istirahat. Ya olahraga yang ringan punya lah, dijemur matahari, tangannya gerak ke atas, ke bawah gitu-gitu aja, yang ringan-ringan. Berat-berat jangan dulu, nggak boleh. Karena badan kita lagi turun. Setelah vaksin turun ya. Jadi harus ingat itu, jangan olahraga dulu. Sebetulnya pada benih ini ya, kita masih cukup makanan loh. Mau makan, ada makanan. Mau pakai duit, ada. Ya, nah, itu sudah bilang sudah ada di jiwa. Dan di samping itu, ya kalau bisa, tiap kali ada pertemuan online, kita bisa dengar. Itu sudah di jiwa sebetulnya. Jadi dalam kondisi yang pandemik begitu, kita jangan lengah. Ingat selalu pakai masker. Ada baik pakai maskernya yang medis itu. Masker yang medis. Jadi ingat jangan sampai lengah. Jadi bagaimana supaya bisa timbul kesadaran ya, supaya bisa merubah hawa nafsu jadi kesadaran ya, tidak lain dan tidak bukan seperti kemarin Bu Irawati juga bilang ya, harusnya Shingyo dan Gaku itu penting sekali karena dari teori itu kita ada ya, percaya. Pelaksanaan itu kanjin ya. Shingyo, Gaku. Ya pokoknya ada percaya, ada belajar. Nah, belajar itu ya teori loh, kyoso loh. Dan pelaksanaan itu kanjin. Jadi dengan ada demikian itu
bisa membimbing kita ke arah yang benar, ya. Jadi kalau kita mau jadi yang baik, dasarnya apa? Dasarnya itu adalah dari Gosyo, ya. Dari sikap-sikap kayak Shio Kingo, kita belajar sikapnya, ya. Jadi Buddha selalu ingat, pengen kita bisa cepat-cepat bisa mencapai kesadaran Buddha. Buddha juga pengen kita juga bisa bahagia. Nah, ini apa yang saya ingat, cuma itu aja. Di sini saya akan tambah sedikit, ya. Ajaran Hinayana. Hinayana itu adalah ajaran yang 42 tahun. Buddha Shakyamuni membaba sutra semuanya 50 tahun. Ya, 42 tahun itu mengajarkan ajaran sementara. Nah, 8 tahun itu adalah Saddharma Pundarika. Itu ajaran pokok, ajaran sesungguhnya. Jadi kehadiran dari Buddha Shakyamuni itu adalah Saddharma Pundarika Sutra. Buddha Shakyamuni 30 tahun mencapai kesadaran Buddha, membaba sutra sampai dia usia 72. Selama itu dari 30 sampai 42 itu selamanya Buddha Shakyamuni membabar sutra ajaran sementara. Yaitu di sini ajaran Hinayana. Itu ajaran Hinayana yang sementara menjelaskan untuk keluar dari perputaran hidup mati 6 dunia. Kita dari dunia neraka sampai dunia surga itu 6 dunia. Kalau kita mau keluar dari 6 dunia, kenapa? Karena 6 dunia ini itu penuhnya hawa nafsu. Buat kita menderita. Nah, kenapa kita bisa menderita? Karena masih terikat dengan hawa nafsu. Jadi dalam ajaran sementara itu dikatakan manusia harus memutuskan hawa nafsu. Ini adalah ajaran sementara. Harus putuskan hawa nafsu. Umpamanya, Athena tidak mau belajar ini malam. Ya, mana mungkin kita dapat John, ya. Ini kita dapat John ini kena kesungguhan hati dari Athena. Setiap kali yang ada di Telogong maupun ada di Cianjur, pasti John. Itu hal-hal yang tidak kelihatan, sunyata, perbuatan kamu yang sunyata, tapi kamu buat demikian sehingga umat-umat itu bisa dengan ajaran Buddha. Itu rezekinya luar biasa. Itu sudah tidak kelihatan, tapi sudah ada rezekinya, sudah nabung. Nah, jadi kita terima kasih. Semua umat dari Telogong terima kasih sama Athena. Maka itu setiap hari, Bu Athena, Saudara Athena, jangan lupa pada malam ini ada pertemuannya. Sudah mau jam berapa? Sudah mau dekat jam 7. Kok belum ada ini? Athena, ada pertemuan. Ayo, sorry, saya lupa. Yalah, wajarlah. Di samping itu kan mau jaga toko. Jadi dari jaga toko sibuk, jadi lupa, ya. Nah, jadi sebetulnya, ya, Buddha Nichiren Daishonin justru menjelaskan untuk keluar dari 6 dunia, maka hawa nafsu harus dirubah menjadi kesadaran. Artinya apa? Artinya hawa nafsu itu tetap harus ada. Kalau kita nggak ada hawa nafsu, ini malam tidak ada hawa nafsu untuk belajar, kita nggak akan duduk di depan HP, dengar bahasan Gosyo. Kita kalau nggak ada hawa nafsu, apa Aloy tadi baru makan. Kalau nggak ada hawa nafsu makan, wah nggak pengen makan. Ini bisa kalau udah vaksin. Ini Austra apa Lideka itu apa? Itu loh bisa nggak ada hawa nafsu makan. Ya sementara aja 1-2 hari nggak ada hawa nafsu makan. Badannya lesu, ya. Nah, jadi hawa nafsu itu tidak boleh dibuang, harus tetap ada. Tapi kita
alihkan ke positif. Seperti hawa nafsu pengen selalu mau dengar kata-kata Buddha, selalu pengen mau dengar apa yang pertemuan di online. Itu hawa nafsu yang begitu bagus. Maka hawa nafsu harus dilubah menjadi kesadaran. Maka hidup mati adalah nirwana. Karena mencapai kesadaran Buddha bukan sesuatu yang terlepas dari 9 dunia. Artinya apa? Artinya ketika kita berada dalam salah satu dari 9 dunia, dari dunia neraka sampai bodhisattva. Nah, kalau kita ada di antara satu dunia, kita pun dapat mencapai kesadaran Buddha. Asalkan hidup mati kita untuk gohonjon. Artinya apa? Jadi seperti sekarang kita jalankan tugas gohonjon, ya. Nah, jadi kita jalankan tugas Buddha. Selanjutnya, Buddha Nichiren Daishonin menjelaskan di Jepang Saddharma Pundalika Sutra dari Mahaguru Dengyo, ya, atau dari Mahaguru Kentai, dipelajari secara turun-temurun dengan 2 cara. Di Jepang itu belajar agama ajarannya dengan 2 cara. Satunya Kyosho. Kenapa saya ulang lagi? Karena sebentar lagi, ya, nanti tanggal berapa lah? Oh, minggu ini yang akan datang. Ini hari Senin. Nanti hari Minggu kita akan belajar Gosho baru. Sudah masuk Gosho baru, yaitu Issho Dobutsu. Nah, waktunya begitu cepat loh. Jadi kita hargai, ya, kita hargai. Sebentar lagi Senin, nanti udah Minggu. Nanti Senin, nanti Minggu. Jadi kita manfaatkan, ya, kita manfaatkan waktunya baik-baik. Jadi di Jepang Saddharma Pundalika Sutra dari dari Mahaguru Dengyo sama Mahaguru Kentai dipelajari secara turun-temurun dengan 2 cara. Nah, Jepang itu, ya, itu agama dari dulu itu masih dalam Joho, ya, dari Joho itu. Joho. Itu mereka masih pegang 2 ajaran, yaitu Kyosho. Kenapa saya ulang lagi? Karena sebentar lagi sudah masuk Gosho baru. Jadi ini cuma untuk sedikit untuk refreshing, ya, refreshing aja. Kyosho yaitu mempelajari agama Buddha secara ilmu sehingga pikiran dan otak yang berbicara. Nah, kalau Kyosho itu cuma pakai pikiran-pikiran kita, nggak pakai pasna Buddha. Kenapa? Karena itu semuanya teori-teori, ya. Sedangkan Kanjin yaitu mempelajari agama Buddha secara perasaan, ingin jadi satu dengan alam semesta. Jadi itu Kanjin itu meditasi bagaimana bisa Kyokimyogo dengan Gohonjon, Kyokimyogo dengan alam semesta, ya, melalui pelenungan dan pengharapan. Jadi hanya jalankan pelenungan, ya. Di sini Buddha Nichiren Daishonin mengatakan kalau hanya menjalankan salah satu dari Kyosho atau Kanjin, kita jalankan Kyosho, nggak jalankan Kanjin. Kita jalankan Kanjin, nggak jadi Kyosho, pasti tidak akan mencapai kesadaran Buddha. Jadi ini dua-dua two in one. Kyosho dan Kanjin harus berdua-dua ini kita jalankan, ya. Harus ada teori. Kalau nggak ada teori, gimana kita belajar agama Buddha? Bagaimana kita bisa perombak sifat jiwa dari teori-teori? Nah, kemudian kita harus pelaksanaan. Pelaksanaan itu apa? Punggyo Daimoku, sehingga kita bisa timbul kesadaran Buddha. Untuk mencapai kesadaran Buddha, ya, Kyosho dan Kanjin harus dilaksanakan bersamaan. Bila seseorang hanya mementingkan Kyosho,
ia akan merasa puas. Ya, kalau kita udah banyak tahu teori-teori agama Buddha, kita jadi sombong loh. Maka itu tadi dikasih tahu. 5 racun itu antaranya ada kesombongan. Kenapa jadi sombong? Wah, anggapnya dia udah tahu semua ajaran. Maka murid-murid dari Buddha Shakyamuni banyak yang tinggalkan Buddha. Mereka kenapa? Anggap saya udah tahu Buddha Shakyamuni yang ajaran itu saya udah ngerti. Padahal Buddha masih belum sampaikan tujuan kelahirannya. Jadi Saddharma Pundalika Sutra belum sampaikan. Cuma dikasih tahu ajaran yang sementara itu. Belum dikasih jelaskan ajaran sesungguhnya. Yaitu Saddharma Pundalika Sutra. Karena murid-muridnya ikuti Buddha Shakyamuni selama sudah 42 tahun. Sangkanya, sudah pinter, kita sudah pinter. Ya. Seperti kita sekolah. Ya, sudah wisuda, dapat tutornya S1, wah kita rasa kita udah hebat. Apalagi dapat S2, wah udah hebat gitu. Jadi murid-murid dari Shakyamuni mereka sangkanya anggap diri ini yang sudah hebat, sombong gitu ya. Jadi kenapa? Banyak teori. Padahal sesungguhnya ajaran dari Buddha Shakyamuni belum dibabarkan. Bila seseorang hanya mementingkan kyosho, artinya hanya mementingkan teori, ia akan merasa puas. Wah, dasarnya sendiri udah hebat loh. Bisa debat-debat sama orang ya. Karena sudah mengetahui tentang teori hukum Buddha. Orang tanya apa, wah dia langsung jawab. Bisa berdebat sama orang. Dan menjadikan hukum Buddha sebagai bahan perdebatan. Waduh, sombong amat. Jadi dia anggapnya sudah menguasai ajaran Buddha ya. Sebetulnya masih belum. Bila seseorang hanya mementingkan kanjin, nah ini sebaliknya ya. Ia hanya akan tinjau diri. Ya duduk di depan gohonjon yang tadi. Difitnah orang, tidak disenang orang. Jadi duduk di depan gohonjon, tinjau diri, kanjin. Apa mau ditinjau dia ya? Seperti tinjau diri itu adalah daimoku supaya bisa dapat prasna Buddha. Kalau duduk diam, tinjau diri, apa yang mau dipikirkan? Akan tinjau diri, tidak ikut pertemuan. Jadi duduk di depan gohonjon, tinjau diri, tidak mau ikut pertemuan, tidak mau ikut pertemuan online gitu ya. Dan akhirnya ketika mendapat kesulitan, tidak dapat mengatasinya sehingga mundur dari hati kepercayaan. Demikianlah kalau tidak ada ikut susunan ya. Saya tidak taiten. Saya selalu ada Bonggyo Daimoku. Pagi sore saya Bonggyo Daimoku kok. Saya nak taiten. Nah, kalau dalam hal demikian, satu saatnya ketemu kesulitan seperti tidak ada bimbingan. Bimbingan dari mana? Bimbingan seperti ada bimbingan dari Nichiren Daishonin pada Shiokingo. Itu semua dari mana? Dari Gosho. Nah, jadi kalau tidak mau ikut pertemuan, ya tidak akan dapat dengar ajaran. Jadi akhirnya tidak mengerti. Begitu ketemu kesulitan, tidak bisa atasi, jadi mundur. Sangkanya, Honjon tidak ada kekuatan. Karena belajar adalah mata dari Shinjin. Nah, ini penting loh. Kita punya mata. Mata untuk apa? Mata untuk lihat. Ya, coba kalau dalam kegelapan kamu jalan, berarti matanya nak lihat apa-apa loh. Di mana? Bisa bentrok sini ya. Nah, kalau siang bolong itu bisa ada mata. Di mana ada got. Nah, kita tidak mendekati gotnya, hati-hati. Ya, jadi di sini dikatakan karena belajar adalah mata dari Shinjin. Itu penting sekali. Ya. Sedangkan pelaksanaan pun adalah kaki dari Shinjin. Nah, dua-dua penting.
maka adalah pelaksanaan dan apanya? Tadi katanya belajar itu adalah mata dari sinjin. Pelaksanaan pun adalah kaki dari sinjin kita. Ini artinya apa? Bila mata salah memandang, kalau kita jalan-jalan kalau salah memandang, apalagi bawa motor, maka kaki pun akan salah berjalan. Ya, kalau mata salah memandang, umpamanya dulu ya, sekarang manajer saya sekarang sudah almarhum. Sebelum almarhum, di situ tanya dia mau ke sesuatu tempat pemerintahan, yaitu mau urus surat-surat penting kantor. Jadi supir itu sih dari Tangerang. Jadi orang Tangerang datang Jakarta, dia nggak tahu tempatnya. Makanya dia ditanya sama manajernya, kamu tahu nggak alamat tempat ini? Oh, tahu, saya udah pernah pergi. Maka itu jalan. Udah jalan. Di situ ada cabang 3. Jalannya cabang 3. Tanya dia, kiri atau kanan atau lurus? Saya rasa seperti. Jangan rasa. Ini kalau salah jalan putar jauh. Nah, kalau orang DKI tahu ya, jalan Tambling. Kalau jalan Tambling, kamu salah satu jalan harus dari ujung baru bisa putar balik. Tanya dia loh, yang mana? Saya rasa. Nggak bisa rasa. Yang mana? Yang kiri, yang kanan atau lurus? Dia bilang rasa-rasanya di lurus. Jalan, nggak ketemu. Oh, salah dia bilang. Balik lagi. Rasanya yang kanan itu. Udah ke kanan, nggak ketemu juga. Akhirnya ke kiri. Sampai kantor itu sudah jam 3. Mau urus surat apa? Jam 3 orang kantor udah siap-siap pulang. Jadi nggak bisa urus apa-apa. Makanya di sini kasih tahu apa? Mata begitu penting loh. Jadi jangan salah memandang. Kalau salah memandang, kaki juga salah berjalan. Jadi artinya apa? Artinya Kyosho, teori dan kanjin berdua. Teori dan perasaan dua-dua begitu penting ya. Pelaksanaan Kyosho dan kanjin ada dalam pelaksanaan maitri karuna dan pelombakan sifat jiwa. Maka walaupun seseorang merasa bodoh, nah walaupun kita tidak pintar, seperti saya ya, saya nggak pintar, cuma saya mau belajar gitu ya. Walaupun seseorang merasa bodoh, tidak mengerti teori secara mendalam, ya. Apalagi nanti kita belajar itu kanjin no hondonsho, kaimoku shyo, wah itu sangat mendalam. Maka ini Kyosho dan kanjin ya. Ya. Sebetulnya ya, surat dituduh kepada Shiokingo. Itu isi dari Gosho itu sangat mudah, sangat gampang dimengerti dan juga sangat mudah dipahamkan. Nah, tetapi kena pada ini kali yang kita belajar Kyosho dan kanjin itu adalah merupakan keterangan intisari dari Gosho Kaimoku Shyo. Coba Kaimoku Shyo dari Buddha yang buat Gosho-nya Kaimoku Shyo itu surat membuka mata. Bahasa Mandarin Kaimuk Chao. Dari Kaimoku Shyo dikasih 2 aja. Kyosho and kanjin aja kita udah kelepotan belajarnya ya. Maka itu begitu mendalam ya. Nah, jadi kalau kita seperti belajar Gosho yang susah banyak teorinya itu kita nggak takut bodoh. Pentingnya mau apa? Pentingnya mau belajar. Jangan kita lihat, aduh Gosho ini 20 halaman. Baca depan lupa tengah. Baca tengah lupa belakang. Jadi malas. Jangan, kita belajar
pegang titik pentingnya, poin-poinnya itu yang menyangkut dalam penghidupan sehari-hari itu. Nah, pelaksanaan Kyosho dan Kanjin ada dalam pelaksanaan Maiti Karuna dan perlombakan sifat jiwa. Maka walaupun seseorang merasa bodoh, tidak mengerti teori secara mendalam, tapi dengan menjalankan Maiti Karuna dan menjalankan pelombakan sifat jiwa, pasti akan tercapai kesadaran. Ya, pentingnya itu. Jadi jangan kita rasa susah, ya. Selanjutnya mengenai hidup mati ada nirwana, dijelaskan bahwa setiap manusia harus menjalankan 4 proses, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Siapapun nggak akan luput dari 4 proses ini. Bagaimana kita melewati ke-4 proses ini dengan tidak menderita? Orang semuanya rasa loh. Apalagi kalau kita ke rumah sakit, lihat orang itu lihat itu hidungnya, waduh, semuanya selang infus lah, selang apa, semuanya ada selang-selangnya. Kita lihat aja pun sudah menderita, ya. Jadi orang takut, begitu udah menderita, besoknya udah nggak ada, sunyata, sudah meninggal. Yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Bagaimana kita melewati ke-4 proses ini dengan tidak menderita dan tidak ketakutan. Takut nggak? Siapa yang nak takut mati? Semua orang takut mati. Maka itu waktu kita, seperti contoh saya bawa motor, ya ada mobil datang, saya pinggir. Kenapa? Takut ditabrak. Takut ditabrak. Ya, jadi apalagi ada kontainer, itu trailer lagi panjang amat pun, cepat-cepat pinggir, kasih liwat dulu, ya. Tapi saya lihat serem, Grab yang bawa motor itu, apa-apa, motong, kalau dia jatuh lah, gitu. Kalau dia jatuh, kepalanya nggak tahu gimana itu, seperti kelapa itu pecah, ya. Mungkin walaupun kita telah berdoa, kadang-kala bisa timbul perasaan takut mati. Nah, semua orang juga takut mati, ya. Tapi nggak tahu matinya gimana, ya. Nah, jadi di sini kasih tahu apa? Buddha Nichiren Daisonin menjelaskan bahwa kematian adalah awal dari kehidupan yang akan datang. Jadi ada mati baru ada lahir, ada mati baru ada kelahiran, ya. Jadi matinya sekarang itu adalah hidupnya yang akan datang. Maka kita tidak perlu takut akan kematian. Maka itu selalu dikasih tahu, selalu saya tanya. Waktu kita ada tatap muka pertemuan lanjut usia di Muncul. Bukan di Muncul, sorry. Di Balai Pusat di Minangkabau, tadinya ketua umum, ya. Itu ketua umum tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, engkau, mama, bahagia nggak? Bahagia. Kapan kita bisa mati? Itu bapak-bapak bilang, mana tahu kapan kita bisa mati. Tanya sama ibu, Bu, kapan kita bisa mati? Ibu-ibu juga bilang, mana tahu Pak, masa kita tahu bisa mati? Ketua umum bilang, saat ajal adalah sekarang. Benar nggak? Benar. Besok kita bisa hidup atau tidak, kita nggak tahu. Kenapa? Dengan pandemi ini, apalagi ada varian Delta dari India, itu cepat sekali menular. Jadi kita semua jagalah keimunan kita punya badan. Ya, kalau perlu badannya sehat, carilah Bu Kristanti. Bu Kristanti bisa kasih lu badannya sehat. Akan datang, maka kita tidak perlu takut akan kematian. Karena walaupun
badan kita mengalami proses hidup dan mati, jiwa kita tetap ada. Jiwa kita kekal abadi. Maka itu dalam Gosyo katakan apa? Kita tidak akan mati. Ya, kita tidak akan mati. Artinya jiwa kita kekal abadi. Kira-kira artinya demikian. Ini karena saya tidak begitu ada catatan saya mengenai mengubah hawa nafsu jadi kesadaran. Ya, sedikit ini aja saya isi ya. Terima kasih. Pengalaman dong. Forum. Ya, makasih Pak Letemea atas tadi kita lihat sama-sama berusaha banget ya, walaupun bukunya nggak dibawa, walaupun bukunya ketinggalan, tapi Pak Letemea masih berusaha nih menjelaskan Dharma dari berdasarkan ingatan Pak Letemea. Tadi saya sempat cari-cari Kyoso sama apa tadi? Kanjin ya. Saya cari-cari di mana ya gitu ya. Mungkin ada pelajaran khusus sekali ya, Pak Letemea, makanya saya nggak itu ekstra tambahan khususnya itu. Oh, ada tambahan khusus ya. Itu saya bilang buku-buku seperti Samanta Badra sekarang ini, walaupun sudah lewat itu simpan baik. Nanti berapa puluh tahun kemudian, di situ ada menyangkut pelajaran ya. Nah, di situ kita bisa baca lagi. Nah, seperti bahan-bahan begini yang tadi saya sampaikan ya. Itu bahan dari tahun 1999 ada. Mama Agustin ada. Mama Agustin pasti ada. Nih, korek-korek nanti cari buku-buku yang tua ya. Wah, itu isinya bagus loh. Benar, bohong. Ini edisi April tahun 1990, Buletin NSI. Sebetulnya saya masih ada banyak lagi yang lama itu, tapi sayang sekali. Di mana buku-buku yang saya udah taruh di rak sudah cukup tinggi. Begitu kemarin ya sama Bu Piina, sama Ibu siapa itu yang tinggal di Teluk Intan, Liyun ya, Liyun. Nah, kita udah cancel tahun baru, pulang, hayo. Kenapa hayo? Saya punya buku lama itu, banjir. Jadi, banjiran loh, aduh sayang sekali. Mau diambil, aduh bau. Nah, jadi kuman, sayang. Maka itu tua-tua itu coba lu lihat di museum lu mau cari punya tua punya bagus loh. Nah, gitulah. Saya simpan. Jadi akhirnya jadi ada bahan. Ya, halo Pak, ngebak ya? Ini apa videonya nggak stop Pak? Halo Pak Letemea, ngebak Pak? Nah, udah. Ada. Saya nak ganggu dia kok, tetap ada. Kan? Iya. Mungkin dikembalikan ke forum, ada yang mau tanya atau mau sharing? Pertanyaan. Terus yang lain-lain coba. Ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau cerita. Malam Bapak Ibu, mau cerita sedikit. Malam. Selamat malam. Jadi tadi dengar forum diskusinya ya mengenai kalau kita tuh harus
kalau misalnya ada orang yang jahat kita tuh kita harus terima gitu, jangan marah balik, karena kalau kita marah balik itu malah bikin karma buruk gitu. Kita harus terima kalau misalnya itu tuh bagian dari karma kita juga gitu. Kenapa bisa ketemu jodoh yang buruk? Ini kayak benar-benar nampar saya banget sih, soalnya belakangan ini saya juga lagi ada masalah gitu kan, dan kayak mikir, aduh kok ketemu orang jahat banget gitu ya, terus kok kayaknya hidup tuh nggak adil gitu, kok kayaknya dia jahat tapi dia enak-enak aja gitu kan. Jadi bener sih, ketemu Gosho ini tuh ya udahlah, urusan karma mah bukan kita yang ngatur gitu, pasti nanti juga dia punya karmanya sendiri. Justru tapi kalau misal kita dendam dan malah pengen balas dendam, mungkin itu malah jadi karma buruk kita sendiri gitu, nggak jadi menghapus karma, ibaratnya kan jadi malah nambah karma. Terus mungkin nambahin juga soal vaksin. Saya juga kemarin vaksinnya dapatnya AstraZeneca dari kantor, dan oke-oke aja kok. Memang sih setelah vaksin demam gitu kan, besok malamnya sama besoknya itu demam, tapi minum paracetamol juga oke. Jadi Bapak Ibu mungkin semua udah dapat vaksin, atau mungkin anak-anaknya ada yang, atau kenalannya ada yang ragu gitu di vaksin AstraZeneca, sebenarnya nggak masalah kok. Banyak juga teman-teman saya yang juga udah vaksin AstraZeneca dan baik-baik aja gitu. Jadi mungkin bisa nge-encourage mereka kalau misalnya mau vaksin AstraZeneca nggak perlu takut. Gitu aja sih, dikit dari saya. Benar-benar. Masa nggak 5 menit juga? Nggak boleh, mestinya setengah jam tuh. Masih di mute, Mei. Bentar aja Ibu. Monggo silahkan yang lain yang mau cerita. Iya, dilempar ke forum nih, Bu. Katanya nanti kalau misalnya yang lain gak ada yang ngisi, ntar Meme lanjut ya. Betul. Enggak. Betul itu. Enggak. Betul. Enggak katanya. Ya, mungkin saya nambahin sedikit aja ya kalau dari cerita Valen. Ini soalnya ceritanya pas banget, kemarin baru kemarin dia curhat gitu kan, masalah kok kayaknya rasanya hidup kayak nggak adil ya, kok kayaknya orang yang jahat sama kita belum nerima karmanya gitu ya, gitu belum kelihatan ya kena batunya tuh seperti apa gitu. Terus terang aja saya juga mikirin gitu ya, saya tadi sore sebelum pertemuan Gongyo dulu. Habis Gongyo saya lanjut demoku. Nah, terus demoku terus saya dalam hati berpikir gimana ya gitu kan, gimana ya gitu ya. Terus dalam hati tiba-tiba udah mau akhir gitu kan ya. Biasa saya sih sampai hio habis kan ya. Terus udah sampai mau habis terus ya udahlah, mungkin nanti tiba-tiba ada gosyo atau tiba-tiba ada penceramah yang mau ngomongin ini gitu kan ya, terus nggak tahu kenapa hari ini manggil jodohnya begitu gitu, pas banget jodohnya tiba-tiba ngomongin soal ini gitu loh. Saya tadi aja pas baca gosyonya kaget, kayak ini gue salah baca apa gimana ya, kok pas banget gitu ya, kayak ini saya kayak ini kayaknya aku nggak ngarang gitu loh, maksudnya masih waras gitu ya kan, belum halusinasi gitu kan ya, tapi kayak ngerasanya kayak nggak ngerti ya apa gimana ya manggil jodohnya segitu kuatnya kali ya, apakah mungkin ya dari ada dewa dewi yang menolong gitu atau gimana gitu ya, pokoknya hari ini gosyonya menampar sih. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ceramah selanjutnya boleh kasih pandangan lebih jauh nih soal soal yang tadi dibahas sama adik saya nih, terutama soal mendendam sama orang lain. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Silakan mungkin kalau dari forum ada yang mau menambahkan. Ya, selamat cerita lah. Namyo Horingegyo. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua ya. Memang ya, cepat ya waktu ya. Ini forum diskusi. Ya, kata Bapak, bukunya tinggalan ya di kantor. Saya sering suka bilang, kalau pergi kantor nggak usah bawa buku. Ngapain bawa buku ya? Di rumah kan tiap kali dia lihat buku ya. Kalau kerja jangan bawa, nanti kalau lupa ya.
kan repot ya. Nah, jadi ini dia nggak bawa pulang, dia nggak bilang. Kalau bilang pasti saya semarah tuh ya. Jadi makanya ya kita itu memang kalau kita ketemu jodoh ya, nanti lihat orang kayak sebel ya, suka kata-katain orang di depan kita baik, nanti di belakang suka ngomongin orang, ngomongin kita, nanti orang lain sampein ke kita ya. Jadi kita kalau dulu belum banyak ikut pelajaran, pasti kita juga sebel gitulah, marah juga ya. Tapi kalau kita udah tahu ya hukum sebab akibat, ya orang yang mau buat apa ya mulut dia, sesuka dia lah dia mau ngomong apa ya. Tapi kita kalau udah benar-benar kita udah tahu pelajaran, kita nggak usah benci, nggak usah balas dia lah. Pokoknya kita daimoku, kita masih banyak kekurangan ya. Kita kalau orang bisa ngomongin kita, berarti kita masih banyak kekurangan ya. Jadi kita ya tinjau diri, kita mau perbaikin kita lah. Pokoknya daimoku aja lah, nggak usah pikir. Kalau kita pikir, kita yang sakit hati ya. Tapi orang itu kan nggak rasa ya. Yang rasa kita. Kita kalau udah sebel gitu kayak gimana itu gondok kayaknya ya. Gimana hati itu deg-deg-degnya lebih kenceng kayaknya. Jadi organ kita jadi kaku ya. Jadi kenceng gitu ya. Bisa darah tinggi, bisa stroke ya. Makanya ya saya rasa ya, untunglah kita ketemu Nam-myoho Renge Kyo ya. Sebetulnya kita dengar kata-kata Buddha ya. Ikutin aja kata-kata Buddha. Jadi bilang apa yang boleh, apa yang enggak itu tergantung kita sendiri ya. Kalau kita banyak belajar, pasti kita ya orang mau ngomong apa biarin aja. Yang penting kita nggak mau seperti dia ya. Saya dari dulu ya di susunan ya kita memang lihat kok orang itu suka kumpul gitu ngomongin orang ya banyak itu. Padahal juga ada yang pimpinan gitu ya. Tapi suka gosip ya ngomongin orang gitu. Saya dalam hati pikir kok gitu ya. Makanya saya siapku buku adik saya bilang, lu jangan pikir orang NSI semua baik-baik loh. Masih banyak kekurangan. Nanti dia kaget kan kalau siapku buku dia Nam-myoho Renge Kyo hebat. Tapi dia ketemu orang yang sebut Nam-myoho Renge Kyo kok suka ngomongin orang gitu. Dia sering bilang, kok dia udah sembahyang lama kok suka ngomongin orang. Ya, saya bilang sifat orang itu susah robah ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mau robah itu nggak bisa robah. Jadi jangan kita udah sembahyang Nam-myoho Renge Kyo, lihat orang yang ya benci, suka ngomong apa kita jangan ikut dah. Pokoknya kita daimoku ya, kuatin jiwa kita. Kita mau jadi murid ya, murid Nichiren. Emang susah, tapi kita hari-hari daimoku. Ya, kata Pak Aloy, kalau daimoku itu harus dengar. Memang kalau kita daimoku kayaknya suaranya lemes-lemes, nggak kedengeran. Kita sambil daimoku bisa tidur ya. Jadi harus mantap itu ya di depan gonson itu ya. Jadi makanya ya kita harus sungguh-sungguh jalanin. Saya rasa kita bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo itu untung sekali ya. Kita mau seperti kereta api lah, jalan di atas rel ya. Kita ikutin aja kata-kata Buddha. Pasti itu tujuannya baik gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau pakai pikiran kita sendiri, itu sulit. Akhirnya kita jalan-jalan kok begitu, sering kita ngeluh, kok udah sembahyang gitu, kok gitu, gini gitu. Jadi itu berarti nggak percaya. Kalau kita percaya Nam-myoho Renge Kyo sungguh hati, pokoknya ya yang bisa baca ya baca buku itu banyak ya, bimbingan ya. Saya dulu bisa baca, saya suka baca ya bimbingan kalau Gosho terus terang ya, saya nggak bisa, saya orang bodoh ya nggak ngerti lah. Oke, tapi saya bisa ambil ya. Yang penting di penghidupan apa ya kata-kata Buddha itu kita jalanin ya. Satu patah itu kita bisa jalani itu udah untung sekali ya. Makanya kita jangan ngeluh lah. Biar orang lain mau ngomong apapun ya. Ya, benci kita kayak apa kita nggak usah taruh di hati ya. Kalau dulu saya bisa ya, orang bilangin kita
aduh kayak sebel loh, benci gitu ya. Tapi kita daimoku akhirnya kita bisa ya tahu ya itu mah karma orang itu mulut ya. Kita nggak bisa robah orang lain. Yang penting kita robah diri kita sendiri. Biarpun suami, biarpun anak ya, nggak bisa kita mau robah dia orang. Tapi kalau udah namyo horinggegyo, udah banyak dengar kata-kata Buddha, otomatis ya kita mau tinjau diri ya, mau koreksi diri kita sendiri, hari-hari waspada. Kayak sehari-sehari hidup itu enak, kayaknya bisa teratur gitu. Kalau saya rasa ya teratur gitu. Jadi marah benci itu jauh lah. Kalau marah ya seperti yang ada nilai lah, jangan ngoceh-ngoceh itu percuma ya, bikin karma. Jadi kita harus pinter-pinter, jaga diri kita sendiri, sehat yang penting ya. Sekarang itu kan ya banyak orang kena ya COVID gitu ya. Jadi kita harus ya rajin-rajin ya, ya daimoku sungguh-sungguh ya. Tapi saya punya itu ya, adik ipar yang Medan, saya kan bilang dia sering ya suka pergi gitu ya. Dia kan nggak vaksin, dia ada jantung sakit apa dah, ada jantungnya ada plek atau apalah. Jadi dia nggak vaksin. Saya bilang, jangan pergi-pergi loh. Sekarang COVID tambah ganas. Kalau udah panggil saya ya pergi, nggak bisa tolak gitu ya. Dia maksudnya dia bilang kita kalau udah mau mati kan ditunjukin, lu ini hari udah dipanggil Liam Loong, dia bilang gitu ya. Saya bilang bukan begitu. Yang penting kita sekarang kan udah tua, kita harus jaga diri sendiri. Ya nggak perlu jangan keluar ya. Jangan suka pergi ngobrol di situ, ngapain di rumah lihat TV kayak ya jaga-jaga cucu gitu kan enak ya lewatnya. Jadi makanya ya saya rasa ya anak saya kan hari kemarin gitu mau pergi vaksin ya di RT. Jadi saya udah 1,5 tahun lah nggak pernah ke itu Tro Intan ya. Saya pikir dia orang mau pergi vaksin tuh anak-anak kan masih tidur ya. Jadi saya jam 7-an udah pergi ya, jam 8 gitu lah. Jagalah sampai kan hujan besar kemarin, hujan besar. Jadi itu anak itu sampai berapa jam tuh ya baru bisa pulang ya. Jadi makanya saya bilang untung deket-deket ya kita bisa pergi bantu jagain cucu gitu ya. Memang belum bangun. Akhirnya jam berapa itu pulang ya. Jadi makanya saya juga rasa senang ya anak-anak udah bisa divaksin. Maka udah vaksin juga harus jaga ya, jangan sembarangan, jangan sok-sokan gitu ya. Memang sekarang kita apapun ya hati-hati penting lah ya. Semualah sama-sama jaga kesehatan ya. Sekian lah. Ya, terima kasih banyak Ibu Pisyang udah memberikan sudut pandang ya soal kemarahan. Tapi jujur sih benar sih kayak ya kita bisa ketemu satu lingkaran kayak gini sebenarnya kita menarik jodoh yang sama kan gitu. Kalau kata Pak Aloy yang sembahyang goncon tuh semua nggak ada yang nggak aneh, itu semua pasti aneh-aneh itu. Termasuk kita gitu kan, kita bisa ketemu semua satu circle begini sebenarnya kita punya karma jodoh yang sama sebenarnya makanya bisa ketemu gitu. Nah, mungkin selanjutnya mau Ibu Kristanti atau Pak Aloy nih, Pak. Pak Aloy mau sambung. Ya, cerita Pak Aloy itu bersambung belum selesai. Pak Aloy belum. Ini soalnya depan ada yang ngamen tuh bisa lama tulis suaranya. Tapi udah kita tutup nggak pintu dengar. masih kedengaran. Nggak dengar. Bu Kristanti aja dulu ya. Ya, Bu Kristanti silakan Bu. Waktu Yang dan tempat lain-lain dipersilakan. Nggak ada pertanyaan, yang lain-lain nggak ada ya. Ya, Nicholas, Ibu Herman, ada Ibu Diana, mungkin kalau mau menambahkan terbuka boleh, kalau mungkin mau open mic atau mau ngechat juga boleh. Nanti saya bantu bacakan.
Mau tanya lah. Ya, Bu Diana, Ibu Herman, ada Nicholas. 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 Oke, mungkin ya sambil berjalan kali ya, Bu. Ya, waktu dan tempat silakan, Bu. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Pada ibu-ibu, bapak-bapak, GM-GM kita semuanya. Memang pertemuan kita ini ya, kita itu ini lebih apa ya, memang kalau 4 bagian itu kita forum semua untuk semua umat-umat itu kita saling sharing pertanyaan, sebenarnya begitu 4 bagian ini ya. Jadi sebenarnya enggak terus kita yang harus bahas ini, tapi kok tadi kan ada pertanyaan juga itu. Memang kita itu manusia 10 dunia, ya maklum aja ya. Saya dulu juga merasakan, oh sembahyang Gonson tuh hebat loh, orangnya pasti baik-baik ya. Saya merasakan, oh ya begitu senangnya ya. Begitu saya pensiun pertama kali, ketemu tuh Ibu Rudi itu dulu kita punya ketua yang di Teluk Gong ya. Berantem sama ketua daerah ya. Ketua daerahnya itu Ibu Iling ya, kalau nggak salah. Dia malah bilang, kayak pikir gue takut sama dia. Gue kaget setengah mati. Oh rupanya bisa begitu ya. Lama-lama kita sebenarnya ingin robah ya. Ingin juga robah menjadi baik gitu ya. Begitu lihatnya, oh kata begitu, ketemu Ibu Seno bisa marah-marah. Oh rupanya kita boleh marah juga ya. Akhirnya kita ketarik itu bukan makanya di sini dikatakan kita itu harus harus menghitung hukumnya, bukan melihat orangnya. Tapi begitu melihat, oh orangnya juga begitu rupanya ya. Kita juga ya udah bebas lah, nggak usah terlalu mengekang perasaan jiwa kita sendiri. Jadi kalau gitu memang saya bilang selalu, saya hidup sampai zaman sekarang nih ya, pergaulan saya juga teman-teman banyak. Semua itu sama, manusia 10 dunia. Kita duduk, kita gosipin orang lain. Nah kalau kita jalan, berdiri kita jalan, kita digosipin. Itu makanya hukum sebab akibat itu udah biasa. Jadi kalau begitu kita udah memang ini belajar lama-lama ya ini hukum sebab akibat. Kalau kita nggak mau digosipin ya udah kita kalau lagi kita duduk ya kita nggak usah gosipin orang, kita mungkin bicara soal umat lah apa. Nah, itu belajar itu ya petapaan kita itu puluhan tahun. Makanya Buddha itu mereka mencapai Sang Buddha itu pertapaan mereka itu sudah sejak Huon dibilang sejak dulu, sejak masa akhir tiada akhir tiada awal itu sejak mereka itu bertapanya sejak mereka Huon dikatakan. Makanya baru mencapai kesadaran Buddha. Dan memang mereka itu pertapaan mereka itu yang kok Buddha Shakyamuni dikatakan dia udah 16 kali sebagai ini itu semua sudah mencapai kesadaran Buddha. Nah kita ini manusia zaman Mapo kan tahulah manusia zaman Mapo itu dikatakan manusia yang jahat lah, kotor lah kan. Nah begitu. Tapi ya di antara umat pun sering saya lihat ya yang mulutnya jahat ya, mulutnya jahat. Jangan mengatakan itu nggak ada akibat, nggak secepat itu. Belum dikatakan karmanya belum mateng ya, belum mateng. Nah, tapi jangan kita yang namanya hui lah ya, ngomongi saya gini ya. Itu saya nggak boleh bilang nanti ya lu tunggu aja, nggak usah. Saya nggak usah ngomong begitu.
Hui ngomong gitu udah masuk gudang karma, itu sudah Hui yang bikin. Saya nggak usah bilang ngutuk apa. Kalau Hui nggak pernah ngomong apa-apa, nggak bakalan terjadi. Makanya dikatakan jiwa kita tuh kekal abadi, ya, kekal abadi. Kita mati, kita hanya mengubah cangkang ini, mengubah badan kita. Kita mati, nah jiwa itu tetap aja abadi. Nanti akan ketemu. Makanya kenapa kita mengatakan menarik jodoh dari ribuan mil. Jodoh itu yang kita tarik. Bukan orang lain yang tarik. Kita yang tarik. Dari ribuan mil pun kita tarik itu. Makanya kadang-kadang kenapa ya, kadang dulu saya juga sering ke Singapura kan, nggak apa-apa. Karena naik pesawat kan. Belakangan saya ke Singapura naik ke Batam dulu. Udah ke Batam naik ferry ke Singapura. Nah di situ kalau di imigrasi dia lihat pakaian kita, dia lihat. Nah saya orangnya kan nggak pernah dandan, pakaiannya seadanya gitu. Dia cegat, imigrasinya cegat. Bawa berapa duit? Dia bilang, mau masuk ke Singapura bawa berapa duit? Wah, kita kesel bukan main. Kenapa? Memang enggak ini. Manusia yang mata ini, ya, kata Pak Letemia, mata ini berguna itu untuk apa? Bukan untuk memandang rendah orang, tapi untuk belajar, untuk baca gosyo, untuk melihat yang positif semua. Tapi kan manusia kan lain-lain. Dia lihat, wah ini datang ke Singapura ngapain dengan pakaian yang begini, kan? Nah, jangan-jangan waktu itu ya kita masih muda lah, lebih 20 tahunan dulu itu masih muda lah ya. Mungkin dia pikir nih ini mau ke Singapura jadi ayam nih. Nah, begitu. Dia tanya, bawa berapa duit datang ke Singapura. Wah, saya bilang, tuh orang Singapura, saya nggak bakalan mau datang. Sering, udah berapa kali kita ke Malaysia, balik lagi, dia tanya, ngapain lagi balik ke Singapura? Memang bawa berapa duit? Ngapain? Dia bilang gitu. Kita marah, marahnya di hati, nggak pernah marah. Saya pikir ini orang Singapura. Memang orang Singapura tuh sombong-sombong semuanya. Dia merasa orang Singapura tuh merasa mereka itu hebat-hebat. Padahal kalau bilang saya terus terang ya, saya bilang saya nggak menyinggung siapa-siapa. Kalau saya mau jadi warga negara Singapura, Singapura itu hanya sekecil, tidak ada seupil Jakarta, Indonesia, negara besar. Ya saya pilih WNI, saya menjadi warga negara Indonesia. Karena mungkin ini karena sering melihat kesombongan orang Singapura. Makanya saya bilang nggak mau. Teman saya nih telepon, ya nanti ya, ini kok COVID udah lewat, Corona udah nggak ada, kamu datang ya. Iya aja. Nanti saya beliin tiket ya. Iya, terima kasih ya. Saya bilang. Padahal nggak ada niat itu. Mau ke Singapura tuh nggak ada niat, terus terang. Itu kenapa? Mungkin dulu kita juga sering meremehkan orang. Maka kita menarik begitu jauh pun, kita masih menarik jodoh. Nah, kita ya terus terang, mulut kita mesti jaga. Mesti jaga. Umat kita ya enggak menjaga mulut ini. Apalagi meremehkan NSI ya. Suatu saat karmanya matang, pasti akan terjadi. Saya udah melihat banyak umat yang kayaknya NSI itu nggak ada apa-apalah. NSI kok bisa maju, inilah itulah. Kelihatan sekarang terjadi begini. Semua orang bilang, makanya mulut nggak dijaga.
hari-hari kita menjaga mulut kita, ya. Memang kita bisa, siapapun bisa mati, siapapun bisa sakit, ya. Tapi kalau umpamanya kita masih kita kok kita sakit, kita mati, ya memang itu suatu kewajaran. Tapi kalau umpamanya kita jahat, ya mulut kita jahat, apalagi terhadap susunan, ini susunan Buddha loh, jangan sekali-sekali, benar saya mengatakan, janganlah sekali-sekali. NSI itu susunan Buddha. Saya tidak akan ragu-ragu mengatakan di antara susunan Buddha-Buddha hanya NSI yang paling baik. Baik apa? Ajarannya. Makanya kita harus jaga mulut kita. Jangan sampai kita itu ngomong meremehkan NSI itu, hati-hati sekali. Nah ini semua ini ya, semua apapun tidak ada kebetulan. Semua itu kita tarik jodoh. Makanya kita juga enggak usah sakit hati karena kita juga sudah belajar ya. Kita kan udah belajar. Semua itu juga ada karma masa lampau kan. Jadi enggak usah sakit hati kenapa begitu ya? Kok begitu? Kapan ya dia enggak kena karmanya? Kok jahat begitu? Ya begitu memang. Saya juga sering kok begitu jahat, kok dia masih enak-enak ya? Kok tenang-tenang aja ya? Belum. Karena karmanya belum mateng. Belum. Tapi kita nggak usah nunggu-nunggu. Wah, saya mau lihat ya kamu kapan ya keluar karmanya. Nggak usah. Kita yang harus menenteramkan jiwa kita. Kalau kita sampai kita marah, terus benci seperti kata Ibu Pisah, sakit kita. Kenapa saya jantungnya bisa bocor? Terlalu sakit hati, benar. Sangat-sangat sakit hati. Sampai kayaknya nggak tahan, jantung pun nggak tahan, bocor benar, sobek jadinya. Nah, tapi untungnya bisa ketemu jodoh-jodoh baik juga. Nah, sampai ini hari ya, kalau kita ke dokter, ya Ibu Syoi pernah bawa saya ke dokter sekali. Ibu Susan, Yuli itu Siska, Bu Siska itu Kelapa Gading dia bawa ke dokter. Itu semua bilang ini nggak ada obat, harus operasi. Waktu itu Ibu Suryani yang di Cengkareng, nah, dia juga bocor waktu itu, udah bocor, dia ngomong aja udah ngap gitu. Nah, tapi dia ada duit, dia ke Pineng, dia operasi, sekarang udah sembuh, udah tenang. Kalau saya bilang gitu, jantung kamu itu ya, saya bilang gampang aja, dia bocornya di dinding itu tinggal dijahit-jahit aja, udah selesai. Kalau saya bocornya di klep, nah itu mesti ganti klepnya, kata dokter. Tidak ada obat. Nah dia bilang cuma oke lah, kata dokter, kita siasatin aja. Jangan angkat yang berat-berat ya. Jangan lari-lari ya. Nah, kok mau olahraga juga harus yang ringan-ringan aja. Semua yang ringan-ringan. Jangan suka geser-geser bangku, geser-geser meja, geser-geser ranjang. Dia bilang, ibu-ibu kan paling suka geser-geser ranjang, dia bilang gitu. Tapi mau bilang apa? Kita kalau ke Medan ya nggak boleh naik turun tangga. Saat itu ketua umum suruh saya ke Medan. Saya pikir Medan punya wihara itu tuh naik turun tangga. Ya. Terus mau gimana ya? Tapi oke lah, jangan dipikirin. Terus angkat tasnya belakangan lion hanya boleh 7 kilo, enggak lebih dari itu. Yang mau nggak mau kita juga angkat sendiri. Nah, makanya begitu ya. Aku nggak mau pikirin, pokoknya nggak mau dipikirin lah, itu penyakit. Memang itu udah akibat. Mau diapain, udah akibat. Yang penting sekarang jalani.
hari-hari gembira-gembira aja, udah begitu aja. Makanya kalau mereka wanita kalir ya suka suruh saya pergi. Nah, karena saya sebenarnya nggak ngomong gosyo sebenarnya kalau di wanita karir. Kan ada Sri udah gosyo, ada Ibu Siska. Itu kan semua gosyo udah hebat-hebat. Jadi kita mau ngomong gosyo apa? Ya kita tinggal bercanda aja. Malah mereka lebih senang, oke datang aja, datang. Kita kalau ada Ibu Krisanti, kita mah gembira aja. Ada nggak ngomong gosyo, cuma bercanda aja. Kita mana bisa dibandingin sama Ibu Siska. Gosyonya mah udah ngelotok gitu kan. Cuma kita ingin semua itu ikut bergembira. Yang seperti saya bilang, kalau ada video apa yang dikirim ke saya, yang serem-serem, yang mengagetin, yang ngomong, enggak, saya nggak mau kirim balik. Tapi kalau yang lucu-lucu, saya mau kirim, biar semua kita itu bisa gembira. Makanya kita tuh belajar, dikatakan belajar tentang hawa nafsu. Bagaimana menjadi kesadaran mengubah itu. Nggak mungkin seseorang mengatakan tidak punya hawa nafsu. Semua juga punya hawa nafsu. Semua. Cuma kita ubah. Kita alihkan nafsu kita, hawa nafsu kita itu menjadi apa. Kalau kita bilang ada yang waktu kemarin, ada beberapa waktu yang lalu itu si Kafit, dia tanya, gimana kita bisa mengubah hawa nafsu sedangkan hawa nafsu kita lagi sedang marah, dia bilang gitu. Bagaimana bisa menjadi sadar, dia bilang. Kan memang enggak gampang. Cuma dengan menjalankan daimoku kita bisa terima itu adalah karma. Ya udah, berarti kita udah, kalau begitu kita bisa terima, itu sudah kesadaran. Kalau kita nggak bisa terima, ya belum sadar. Hawa nafsu itu kan ada penderitaan, masalah, kesulitan, terus macam-macam kan. Hawa nafsu itu ya sebanyak bulu-bulu yang ada di tubuh kita, itulah hawa nafsu, banyak sekali. Kalau ketemu masalah, penderitaan, enggak terima juga sudah terjadi. Nah, itu akan melukai kita kalau kita nggak bisa terima. Makanya kadang-kadang saya ya udahlah, terima aja lah, mau ngomong apa terserah lah. Bukan, mereka juga manusia biasa dan kita pun manusia biasa. Tapi karena kita ada Nam-myoho Renge Kyo, kita tahu bagaimana cara menerima penderitaan ini. Begitu terima, ya udah tenang, nggak ada masalah lagi. Ya sadar, artinya itu satu kesadaran. Ya udah beres kan. Berarti kita udah sadar. Nggak usah kita lagi begitu terus nggak bisa terima, dendam, sakit hati. Jangan. Kata Ibu Pisang nanti merusak organ. Ya betul. Itu contohnya saya merusak jantung saya. Karena sakit hati yang sangat-sangat nggak bisa terima. Tapi setelah terjadi udah ada akibatnya, baru merasakan ya salah ya. Seharusnya saya ada concern. Saya harus bisa terima. Tapi begitu sampai sekarang ya, karena merasa ya betul lah. Kita ada hawa nafsu itu bisa menjadi kesadaran. Ya terimalah. Apalagi sekarang kita dendam. Wah, itu virus itu di mana-mana sekarang. Ya. Kemarin itu apa? Umat Semarang itu dia engkaunya anaknya mau kawin kan. Dia pikir dia ke rumah dia. Begitu ke rumah dia, engkaunya lagi meriang, dia bilang. Waduh, itu pulang cepat-cepat.
Tapi pesta itu tetap dijalani, diselenggarakan. Saya bilang, kok begitu? Kok udah tahu begini, nggak usah pesta-pesta lah, saya bilang gitu. Enggak kok, dia kan biasa panggil saya, Mak. Enggak kok, Mak, dia bilang gitu. Pestanya, dia bilang, datang, salaman, terus makanan dibawa pulang, nggak makan di situ. Waduh, itu juga sama, saya bilang, datang, salaman. Rupanya pengantin semua udah kena positif semua. Udah satu keluarga kok. Bapaknya udah meriang-meriang. Berapa hari lagi dia kawin. Dia juga positif, semua positif. Begitu ini dicek ya, yang datang itu semua positif. Bayangin, semua positif. Ini suami istri ini umat ini berdua enggak kena negatif, tapi anaknya positif dua-duanya. Nah, jadi waduh, gimana ini? Saya bilang, saya tanya, sekarang gimana? Oh, udah tenang lah, tenang. Ya udah, begitu. Jadi kita ini ya, memang manusia zaman mapo. Kalau dia bilang, saya kan manusia biasa. Memang setiap saya tetap manusia biasa. Jadi kalau dikatakan sebut Namyo Renge-kyo, kita bisa menjadi Buddha. Terus kapannya kita jadi Buddha? Kapan? Terus aja ada masalah, marah kita. Saya kan manusia biasa. Tapi kan Namyo Renge-kyo ini kan bisa membuat kita menjadi Buddha. Kapan kita menjadi Buddha? Kapan kita sadar? Menjadi Buddha itu bukan aneh-aneh, enggak. Sekejap kita sadar, saat itu kita jadi Buddha. Nah itu Pak Edi Tegal Alur, ya, itu juga dikatakan udah di rumah sakit, kan? Udah di rumah sakit. Suami istri. Waduh, saya bilang kok istrinya tuh kan stroke-nya udah 4 kali, stroke 4 kali itu. Di rumah sakit, masih di UGD, tidak ada tempat. Mau tunggu 2 hari. Itu di Wisma Atlet. Sudah pada duduk-duduk di bawah lantai, tidak ada tempat. Dia ini di lawyer Taruma di sini. Nggak ada tempat katanya. Tadi dapat kabar katanya besok pagi ada yang keluar. Nah, mereka bisa ada tempat. Bayangin sekarang, kalau kita nggak jaga diri kita, siapa yang mau jaga kita? Itu kita jangan sok-sokan loh. Saya udah vaksin loh 2 kali. Kena dokter Eka aja begitu terkenal aja udah sampai di ICU. Nah, rumah sakitnya sampai ditutup. Kenapa? Tutup sementara. Perawatnya, dokter, semua udah kena. Nah dia dokter hebat lagi. Kan? Jadi kita jangan anggap remeh, ini nggak ada. Nanti katanya ada varian dari India lah. Ada orang yang pergi makan di kebun jeruk, makan seafood di kebun jeruk. Pulang-pulang satu keluarga semua kena. Kenanya seperti cacar semua. Mukanya, perut, ada yang kena di perut, ada yang kena di muka. Bahaya sekali. Tapi sekali lagi saya katakan ya, kita ada gonson ya. Tapi kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Jangan itu kayak, jadi kalau dikatakan nasib itu ada di tangan kita, ajal itu ada di tangan kita. Jangan seperti kata Ibu Pisyang itu adik ipar. Nanti kalau mau dipanggil ya pergi aja, semua orang mau mati. Betul, semua orang juga akan mati. Tapi jangan kita mengundang. Ya, kita jangan mengundang. Kita harus jaga diri kita sendiri. Jangan sok-sokan begitu. Orang kalau
ngai, orang bilang apa, bandel. Kalau diomongin nggak bisa diomongin, ya gitu. Mau mati ya matilah. I see masih loh, begitu terus. Nah, kita harus jaga diri kita, karena apa? Setiap saat tuh kita bikin karma loh. Karma itu kan 3 dari sin kui, karma mulut, karma hati, karma gerakan kita. Jadi kita hati-hatilah kita semua ya. Ini semua sekarang sangat-sangat, memang sangat-sangat bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Jadi saya pikir ya, kita mau dengar juga dari Pak Aloy kan. Pak Aloy itu ceritanya bersambung, masih banyak itu. Nah, ya saya sampai sekian, terima kasih. Kalau Terima gini. kasih Bu Kristanti. Ya silakan Pak Aloy. Terima kasih Namyo Ringkikyo. Ada dengar ya suara ya? Dengar. Iya. Dengar. Jadi tadi kan siapa itu Feren ya. Feren katanya kan disakitin ya. Ya. Sebenarnya ya, kalau dari pengalaman saya, sebelum ada gohonson, kita disakitin, kita pasti dendam, balas. Setelah ada gohonson, saya ngalamin ya. Itulah paling ini ya, saat ya kejadian, kalau kita bisa terima, ya, saya rasa, saya ngalamin lah ya, itu memutuskan karma buruk kita loh. Saat-saat itu ya, dia cemooh kita bisa terima. Saat itu kita bisa terima. Itu di situ tuh mempatahkan kita punya karma buruk. Ya, saya rasanya begitu. Kalau tidak, kalau saya dulu waktu saya diculik ya, kalau nggak ada gohonson, wah itu orang tuh nggak tahu gimana tuh. Setelah saya habis diculik, kan saya pernah cerita ya, saya pernah diculik, dipukulin, di ini, karena saya saat itu saya punya satpam, kepala satpam, itu kan kavaleri juga, pernah saya nolong, kan saya ada cerita waktu dia mau sekolah, saya suruh keluarganya, saya jagain, anaknya hampir mau mati, saya bawa rumah sakit, pas ada kampanye tuh sedang gawat-gawatnya itu loh. Nah, saya nekat, saya bawa dia ke rumah sakit, akhirnya dia utang budi sama saya. Setelah itu saya waktu kejadian saya diculik itu, dia lihat ya, dia tanya siapa, saya cerita orangnya ini, karyawan saya punya teman jadi kibus sebelah. Nah, jadi waktu itu saat dia bilang, oh saya tahu, saya kenal orangnya, saya tahu, saya pernah ke tempat dia. Oh ya, saya bilang, saya nggak mau kamu pukul dia seperti saya kayak begini. Saya maunya tinggal namanya aja. Siap, dia bilang. Dia bilang, udah laksanakan. Akhirnya saya sadar lagi, saya cepat-cepat masih pakai pejel loh. Saya suruh balik. Saya bilang, jangan, itu karena karma saya. Saya harus terima. Pernah saya berbuat, makanya pernah saya berbuat, apapun ya, kita udah belajar ya, belajar Gosyo, dengar banyak pengalaman orang dari Gosyo juga, ya, apapun yang terjadi bukan kebetulan, mesti ada sebab akibatnya sekarang.
Ya, untung saya akibatnya cepat loh. Sekarang loh masih saya ini. Kalau kita kan 3 masa, lampau sekarang akan datang. Kalau yang dulu pun ya kita nggak tahu kita berbuat apa, ya, tahu-taunya ada kalma kayak begini di secara tangkap, diculik tuh ya, kita pasti nggak bisa terima. Nah ini kita nih lampau waktu kita masih umur sekitar 18 sampai 19, 20 itulah. Itu perbuatan kita. Kalau orang yang utang saya nggak bayar atau ini saya tangkap, saya pukulin, saya masukin gitu loh. Jadi yang setelah kita sudah belajar, kita terima. Ini karma saya bilang. Jangan lagi lah, saya bilang. Saya takut nanti ini udah kejadian begini, saya masih nggak terima, saya balas lagi, nanti ketemu lagi, kalau ke saya sih mending, ketemu ke anak kan susah. Ya, saya bilang udah swak aja, kita terima aja. Gitu. Jadi kalau hawa nafsu ya, saya juga merasa, saya lihat cucu saya, baru ya sekarang sudah hampir 6 bulan lah ya. Sebenarnya hawa nafsu itu ya, anak kecil aja, belum kita ngajarin apa-apa. Coba kita ya, saya kasih dia lihat HP, dia mau ambil, saya kasih, dia udah pegang, saya minta lagi, dia nggak kasih loh. Dia nggak kasih, dia pegangin aja tuh, nggak mau kasih, saya tarik aja tuh ya, nangis dia. Nah itu tandanya tuh kan dia hawa nafsu dia tuh ya, serakah dia. Itu kan belum diajarin, masih baru 6 bulan. Ya. Sekarang hawa nafsu itu ya, itu nggak bisa. Kita cuma sekarang udah ada gonson, kita tahu, kita alihkan. Ya, supaya ada jadi kesadaran. Ya. Terus kayak tadi Ibu Kristanti katanya jantungnya, klepnya bocor itu kejadian itu Mbak, dia bisa apa ya yang terjadi itu ya, Ibu Kristanti. Jadi pengalaman dia itu tuh dulu juga kayak begitu kan, kesel akhirnya. Nah, itu pengalaman itu dia cerita itu untuk kita juga loh. Kita jangan jadi orang tuh jangan suka inilah. Ya, jangan suka benci, marah. Ya. Saya rasa kita ketemu Gohonson ini ya. Untung loh. Bagus sekali. Ya. Saya rasa sendiri ya. Kayak GM kita nih ya, udah ketemu Gohonson. Ya, itu bagus untuk masa depan kita. Ya, masa depan kita. Jadi ya, ada pertemuan, kita ikut, kita belajar, diterapkan, nanti ada kejadian apa, kita bisa terima. Ya, itu kata-kata Buddha itu bukan bualan. Ya. Saya sampai dulu aja tuh Ibu si Rudi Iskandar kalau nggak salah dulu yang Bapak daerah kita yang di Telukong ya, Kristanti. Kalau Temea. Iya, iya. Dia Ya. ketua wilayah belakangan ya. Ketua wilayah di ini ya. Di KI tempat rumah dia kan untuk kita pertemuan kan dulu. Itu aja baru, dia aja tuh sampai udah meninggal. Dulu saya rumah ini pikir mau jual gitu loh. Sampai dia kasih saya ngimpi sampai 3 kali sampai saya takut. Pertama kali itu kan pernah saya cerita juga kan. Pertama kali dia tanya saya, pabrik udah jalan belum? Udah buka belum?
Saya bilang, belum. Dia mau kasih saya cek selembar. Saya lihat ceknya itu ada 2 orang tanda tangan. Terus datang Sukiswan. Saya juga nggak mau, saya tolak dong. Saya tolak. Untung loh, saya nggak terima loh. Ya, kalau saya terima mungkin udah kedua kali ngimpi sama dia tuh kayak ada satu pesta gitu. Ya. Tempat pesta gitu. Habis pesta itu ya dia suruh saya coba tanya ibu itu saya tidurnya di sebelah mana. Ya. Saya pergi tanya, oh tidurnya sebelah situ. Jadi dulu kan saya suka bawa tas kecil gitu loh ya. Ketinggalan. Saya pergi ambil, kayaknya lewat satu jembatan itu loh. Ya, saya masih bayang sampai sekarang masih ada. Saya ambil, saya balik lagi, saya anterin dia ke tempat tidur dia. Udah habis anterin, saya balik lagi. Aduh, saya gimana ya? Mau naik ke atas lagi tuh gimana, lewat mana? Itu tahu ada satu kamar itu yang gelap gitu loh. Itu ada tangga tuh lurus. Saya dengar ada suara di atas. Saya bilang, Bu, Nek, tolong saya mau naik ke atas. Ya, udah itu dia turun, dia suruh saya naik ke dia punya punggung. Saya naik, itu tangga lurus saja, kayak cepat loh, kayak ada angin gitu. Kiri kanan tuh ada binatang kunang-kunang gitu loh, kedip, naik saya ke atas, di atas terang. Saya kaget, saya bangun. Saya pernah saya tanya Pak Leteme ya, kenapa ya Pak Rudi sampai kasih saya ngimpi sampai begini 2 kali udah. Pak Leteme bilang mungkin waktu hidupnya kamu terlalu baik sama dia atau gimana gitu. Ya udah. Terus ketiga kali saya baru tahu. Oh, 3 kali dia kasih saya ngimpi. Dia bilang, Loy, rumah lu mau dijual ya? Saya bilang, iya. Itu jangan jual. Rumah kamu kan untuk pertemuan. Itu untuk Buddha. Terus sembahyang Gohonson nggak salah lagi. Dia bilang, benar itu. Jangan jual ya rumah itu. Dia bilang. Saya bangun, saya kaget, saya bangun. Nah, baru tahu rupanya mungkin dia kasih sang ngimpi itu mau kasih tahu ini doang ya, apa namanya itu rumah jangan dijual gitu. Nah, jadi ya untuk Hatina GM kita bisa ketemu Gohonson ya. Kita jalanin. Penting kita belajar hukumnya, jangan lihat orangnya dan lihat manusianya. Ya. Jadi kita jadi orang tuh harus punya prinsip, pegangannya cuma satu, jangan banyak. Orang yang nggak punya prinsip, dengar sini, wah ini nggak ada biku, lalu sini ini, larilah nanti ke BDI lah, larilah ke Permata, coba kamu perhatiin orang yang kayak begini, orangnya nggak punya prinsip, hidupnya itu nggak bagus. Orang nggak punya prinsip, hidupnya pasti ini, soalnya selalu bimbang, gitu. Saya rasa sekian lah ya, saya nggak ada cerita lagi. Terima kasih, Namnya Horeng TQ. Tanggung amat, masih ada 5 menit. Nggak dihabisin. Banyak cerita sih sebenarnya. Ceritanya masih banyak tuh, Pak Aloy. Iya. Tapi ya udah terima kasih lah kita selama beberapa pertemuan sudah mulai bulan ini Pak Aloy udah cerita panjang lebar
kita udah terima kasih ya. Terus ada kira-kira masih ada 5 menit. Ada lagi nggak pertanyaan? Ya, Bapak Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih ada, ini masih 25.2 kalau di jam saya, Pak Bu. Jadi masih ada 8 menit seharusnya. 8 menit. Iya, Iya, 8 menit itu panjang tuh. Iya, sejauh ini sih kalau untuk dari chat sih belum ada pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya kan ada yang mau menambahkan juga open aja gitu. Helen, Bapak Ibu mungkin Helen gimana? Si Helen ya, ada Helen pertanyaan. ditanya Helen, ada Enggak, pertanyaan Pak. lagi enggak? Udah cukup. Helen. Terima kasih. Cukup. Pak Aloy nanti cerita lagi, Pak. Asik ceritanya. Iyalah lah, minggu depan lah. Ya. Iya, Valen mungkin waktu Pak Aloy cerita Valen nggak ada mungkin. Jadi waktu itu ceritanya Pak Aloy itu diculik sama orang. Nah, orang itu sebenarnya culiknya salah kira, sebenarnya bukan mau culik Pak Aloy, sebenarnya mau culik temennya Pak Aloy ya Pak ya. Kalau salah nanti dibenerin ya Pak. Gitu. Terus tapi Pak Aloy yang kena. Nah, terus Pak Aloy dipukulin gitu sampai babak belur gitu. Udah tahu salah orang terus ditinggalin aja gitu. Nggak ada minta maaf atau apa gitu sama sekali gitu kan. Nah, terus ya waktu itu ya pas satpamnya Pak Aloy bilang ya, oh ini orangnya mau diapain Pak gitu. Nah waktu itu Pak Aloy bilang udah tinggalin nama aja kayak gitu kan. Nah tapi dari Pak Aloy langsung cepet gitu loh, cepet sadar. Udah jangan digituin gitu. Ini karma gitu. Anda di seperti yang udah diceritain Pak Aloy ya. Pak ya ada yang salah nggak Pak ceritanya? Lu Pak Betul. nge-freeze ya, nge-freeze ya. Nge-freeze. Ya, halo? Sebenarnya ceritanya kan Pak Aloy dulu pernah kalau ada yang utang dia, kalau utangnya 5.000 pukulnya mukanya sekali, tinju sekali. Kok 25.000 tinjunya 2 kali. Ya hilang. Jadi Giginya hilang. Giginya hilang gitu kan. Nah, tapi kenapa dikatakan ini Pak Aloy bisa sadar? Karena ada gonson. Kalau nggak ada gonson kan udah dimatiin aja, tinggal nama aja. Tapi itu waktu bisa ingat, oh dulu saya begitu loh. Saya dulu kalau yang utang saya nggak mau nanya, bisa bayar nggak? Nggak bisa bayar. Berapa? Tinju sekali mukanya, gampar dulu. Kalau 5.000 gampar, kalau 10.000 ditinju. Nah, gitu. Kalau enggak ada Namyo Renge-kyo, enggak bakalan, kita pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Kurang aja saya digebukin setengah mati, biar mati aja. Begitu. Tapi makanya kenapa ada gonson dikatakan biar semua orang, banyak orang yang sadar. Inilah di sini biar banyak orang yang sadar ini hukum sebab akibat. Kalau enggak Gonggyo Daimoku, saya rasa juga udahlah biarin matiin aja. Gitu. Tapi makanya Pak Aloy kalau enggak ini hari tinggal nama, benar. 46 tahun udah tinggal nama. Ini udah 60 tahun lebih. Udah 20 tahun lebih nih diperpanjang. Karena kan minggu kemarin kan Pak Aloy cerita tuh. Ya. Ibu Syoi punya kakak-kakak semua kan. Itu suaminya umur 46 tahun udah bye-bye. 46 tahun bye-bye. Nah, untung ada gonson. Sampai di sekarang 46 tahun waktu Pak Aloy 46 tahun itu berapa kali kejadian? Nah, berapa kali? 5 kali kejadian. Itu semua ada Shoten Senjin.
Jangan bilang nggak ada perlindungan. Perlindungan itu kita yang buat. Makanya saya bilang perlindungan kita yang buat. Bukan gonson yang di luar ini, bukan gonson yang sehelai kertas ini, tapi gonson yang ada di dada daging kita. Bisa terima, apapun kejadiannya bisa terima. Terus sering bawa kita kensiu. Nah, terus bawa kita dulu getol kunjung anggota. Cuma belakangan aja, males kunjung anggota. Tuh. Ada COVID. Sekarang nggak ada COVID. Waktu sebelum ada COVID juga sudah males kunjungan. Ya gitulah, kita semua juga manusia biasa ya. Cuma ada sekejap kesadaran kita pasti ada. Kita ada sebut Namyo Renge Kyo, kesadaran kita itu pasti ada. Makanya kenapa kita memperbanyak daimoku. Memperbanyak daimoku. Daimoku itu penting sekali. Supaya apa? Memang Buddha nggak bohong. Sebut Namyo Renge Kyo, kita bisa jadi Buddha. Itu benar. Ada ketemu masalah apapun, sekejap nggak bisa terima. Sekejap nanti kita balik mikir lagi, oh ini karma. Nah, begitu. Jadi kita belajar, saling belajar kita. Saling berdiskusi, saling belajar, bisa sharing gitu. Jadi waktu udah sampai ya. Nah, terima kasih semuanya. Terima kasih. Namyo Renge Kyo. Kita tutup dengan 3 kali Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin end meetingnya ya. Selamat malam. Thank you. Salam.